Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Erpinatri Wahyuni dari Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kali ini, di video kali ini aku akan membahas mengenai konsep ASKEP pada harga diri rendah. Selamat menyaksikan. Mengenai ASKEP asuhan keperawatan, konsep harga diri rendah dimulai dari faktor predisposisi. Yang pertama ada riwayat kesehatan dahulu, adanya riwayat gangguan pada klien atau keluarga. Yang kedua adanya gangguan fisik atau penyakit termasuk gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Yang B ada riwayat psikologi. Yang pertama pada klien harga diri rendah, riwayat psikososial yang perlu diketahui adalah pernah atau tidak melakukan atau mengalami dan atau menyaksikan penganiayaan fisik, seksual, penolakan dari lingkungan, ataupun kekerasan dalam rumah tangga, aniaya, dan tindakan kriminal. Yang nomor 2 yaitu pernah merasakan pengalaman masa lalu lain yang tidak menyenangkan, baik dibohongi. Yang nomor 2 yaitu merasakan pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, baik biologi, psikologi, sosial, kultur maupun spiritual. Nah, untuk riwayat penyakit keluarga harga diri rendah dapat disebabkan oleh keturunan. Oleh karena itu, pada riwayat penyakit keluarga harus dikaji apakah ada keluarga yang pernah mengalami gangguan jiwa atau harga diri rendah. Yang kedua yaitu ada faktor presipitasi. Masalah khusus tentang harga diri rendah disebabkan oleh setiap situasi yang dihadapi individu dan ia tak mampu menyelesaikannya masalah yang dihadapinya. Situasi atau stresor ini dapat mempengaruhi terjadinya harga diri rendah. Ada juga pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik kita memeriksa tanda-tanda vital, tinggi badan, berat badan, dan tanyakan apakah ada keluhan fisik yang dirasakan oleh klien. Adapun konsep diri, yang pertama itu ada gambaran diri. Tanyakan persepsi klien terhadap tubuhnya, bagian tubuh yang disukai, reaksi klien terhadap bagian tubuh yang tidak disukai, dan bagaimana yang kedua yaitu ada identitas diri. Dalam kaji kepuasan klien terhadap jenis kelaminnya, status sebelum dirawat di rumah sakit, klien merasa tidak berdaya dan rendah diri sehingga tidak mempunyai status yang dibanggakan atau diharapkan di keluarga ataupun masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi peran. Biasanya klien mengalami penurunan produktivitas dan merasa tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat yaitu ada ideal diri. Kita tanyakan harapan tubuh, posisi status peran, harapan klien terhadap lingkungannya, dan terhadap klien terhadap penyakitnya. Yang kelima yaitu ada harga diri. Klien mengejek ataupun dan mengkritik dirinya sendiri, menurunkan martabat dan menolak kemampuan yang dimilikinya. Berikutnya yaitu ada hubungan sosial. Tanyakan siapa orang terdekat di kehidupan klien, tempat mengadu, berbicara, meminta bantuan ataupun dukungan, serta tanyakan organisasi yang diikuti dalam kelompok ataupun masyarakat. Pada klien yang mengalami harga diri rendah, klien tidak mempunyai orang yang dianggap sebagai tempat mengadu dan meminta bantuan. Adapun klien merasa berada di lingkungan yang mengancam, keluarga kurang memberikan penghargaan kepada klien sulit berinteraksi. Berikutnya adapun spiritual. Adapun mengenai spiritual pada klien yang mengalami harga diri rendah, seperti biasa menanyakan nilai dan keyakinan, kegiatan ibadah, menjalankan keyakinan, kepuasan dalam menjalankan keyakinan.
Yang pertama yaitu ada falsafah hidup. Klien merasa perjalanan hidupnya penuh dengan ancaman. Tujuan hidupnya biasanya tidak jelas. Yang kedua yaitu ada konsep kebutuhan dan praktik keagamaan. Klien mengakui adanya Tuhan tapi tidak yakin terhadap Tuhan. Putus asa karena Tuhan tidak memberikan sesuai apa yang dia inginkan dan tidak mau menjalankan kegiatan agamanya. Terus ada status mental pada pasien. Yang pertama berikutnya yaitu ada status mental. Dari status mental kita lihat dari penampilan tidak rapi karena klien kurang minat untuk perawatan diri. Kemudian dalam kebersihan dan kerapian, bau badan karena tidak mandi merupakan salah satu tanda gangguan jiwa dengan harga diri rendah. Yang kedua yaitu ada pembicaraan. Klien dengan frekuensi lambat, tertata, volume suara rendah, sedikit berbicara, incoherent, dan blocking. Yang ketiga yaitu aktivitas motorik, yaitu tegang, lambat, gelisah, dan terjadi penurunan aktivitas interaksi. Yang keempat yaitu alam perasaan. Klien biasanya merasakan tidak mampu. Dan yang keempat yaitu ada alam perasaan. Klien biasanya merasakan tidak mampu dan pandangan hidupnya selalu pesimis. Yang kelima yaitu ada afek emosi. Terkadang afek klien tampak tumpul. Emosi klien berhubungan berubah-ubah. Adapun kesepian, apatis, depresi atau sedih dan cemas. Dari afek emosi kita bisa lihat yaitu, atau dari status mental kita bisa lihat yaitu bagian memori, daya ingat jangka panjang, mengingat kejadian masa lalu lebih dari 1-2 bulan atau lebih dari 1 bulan. Yang kedua daya ingat jangka menengah, terdapat mengingat kejadian yang terjadi dalam 1 minggu terakhir. Daya ingat jangka pendek dapat mengingat. Yang ketiga yaitu daya ingat jangka pendek dapat mengingat kejadian yang terjadi saat ini. Berikutnya yaitu tingkat konsentrasi dan berhitung. Yang pertama, perhatikan klien mudah berganti dari satu objek ke objek lain atau tidak. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi. Yang ketiga, tidak mampu berhitung. Selanjutnya juga ada kemampuan penilaian mengambil keputusan. Yang satu, jenis ringan, dapat mengambil suatu keputusan yang sederhana dengan dibantu. Yang kedua yaitu bermakna, tidak mampu mengambil suatu keputusan walaupun sudah dibantu. Selanjutnya yaitu ada daya titik diri. Klien tidak menyadari bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Dari penjelasan tadi mengenai faktor predisposisi dan faktor gravitasi, dan juga sudah dijelaskan mengenai status mental, spiritual, psikososial, dan lain sebagainya. Di sini dapat ditetapkan diagnosa keperawatannya itu harga diri rendah. Untuk tindakan perawatannya, sebelum melaksanakan tindakan keperawatan yang sudah dibincangkan, mohon maaf, perawat perlu memvalidasi dengan tingkat apakah rencana tindakan masih sesuai dan dibutuhkan klien sesuai dengan kondisinya. Perawat jiwa juga menilai diri sendiri, apakah kemampuan interpersonal, intelektual, teknikal sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Setelah semuanya tidak ada hambatan, maka tindakan keperawatan boleh dilaksanakan. Untuk evaluasi dilakukan terus-menerus pada respon klien terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu evaluasi proses atau formatif
dilakukan selesai pelaksanaan tindakan. Yang ada juga evaluasi hasil atau sumatif dilakukan dengan membandingkan respon klien dengan respon klien pada tujuan umum, tujuan khusus yang telah ditentukan. Evaluasi keperawatan yang diharapkan pada klien yang mendapatkan asuhan keperawatan harga diri rendah. Tadi sudah dilihat mengenai evaluasi dan tindakan keperawatan. Jika sudah dibolehkan untuk melakukan tindakan keperawatan berdasarkan dari analisa data dan data-data yang telah didapatkan, maka sudah dibolehkan untuk melakukan implementasi dengan implementasi menggunakan SP1 dan SP2. Adapun di sini SP1 yang saya ambil yaitu yang pertama untuk diagnosa harga diri rendah, yaitu SP1 mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Untuk SP2-nya yaitu yang satu menilai kemampuan yang dapat digunakan, 2 menetapkan atau memilih kegiatan sesuai kemampuan, dan 3 melatih kegiatan sesuai kemampuan yang dipilih salah satu. Itulah tadi mengenai SP1 dan SP2 berdasarkan tindakan keperawatan untuk implementasi keperawatan jiwa. Untuk penerapan SP1 dan SP2 itu untuk implementasi hari ke-1, hari ke-2, dan hari ke-3. SP1, SP2, dan SP3 juga kita dapat melihat perkembangannya berdasarkan implementasi yang kita lakukan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.